Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Dwi Ramawati, NIM 195211260 dari kelas MBS 7F. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen retail dan jasa. Untuk kali ini saya mengobservasi toko retail dari toko retail Budisel yang berada di Sragen. Berikut pemaparan materi yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis dari perusahaan. Bisnis retail yang saya teliti atau saya observasi ini yaitu bisnis retail Budisel. Untuk profilnya, pertama, Budisel merupakan sebuah minimarket yang di bidang retail atau supplier toko serba ada. Minimarket ini didirikan oleh pemiliknya, yaitu Bapak Syaifuddin pada tahun 2008. Hal ini cukup lama berkembang sampai tahun 2022. Kemudian kombinasi antara manajemen atau komitmen dan pengalaman dalam menjalankan bisnis yang kuat menjadi kunci bagi minimarket ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bisnis retail Budisel ini memiliki visi misi. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan retail terbaik, terpercaya, dan berkualitas yang mampu untuk bersaing secara global. Kemudian untuk misinya yaitu pertama, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Kedua, hanya dikelola oleh tenaga yang profesional. Ketiga, meningkatkan perekonomian Indonesia. Keempat, mengelola dan mengembangkan bisnis dengan kreatif dan inovatif. Selanjutnya, bisnis retail Budisel ini memiliki keunggulan yang tidak ada di tempat lain. Pertama, keunggulannya yaitu hanya menyediakan produk yang berkualitas. Kedua, melayani klien dengan ramah, senyum, sapa, dan stok produk yang tersedia tepat waktu. Maksudnya yaitu bahwa stok barang yang ada di toko ini tidak pernah kosong. Jadi customer mencari barang sesuatu pasti akan mendapatkannya. Kemudian, bisnis retail Budisel ini beralamat di Desa Kebayan 2, Kedung Umpit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian untuk kontak person dari pemiliknya yaitu Bapak Syaifuddin dengan nomor 0878 7717 6576. Dalam retail Budisel ini memiliki Google Bisnis yaitu agen BRI Link Budisel. Silahkan teman-teman untuk mengeceknya apabila ingin mengetahui di mana letaknya bisnis retail Budisel ini. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai produk yang dijual. Toko retail Budisel ini menyediakan berbagai macam keperluan seperti obat-obatan, ada obat sakit kepala, obat pilek, obat migrain, dan obat sakit pinggang. Kemudian juga menyediakan atau menjual berbagai aneka ragam makanan dan minuman. Contohnya ada aqua, le mineral, kacang, kemudian pilus, es krim, roti, dan untuk perlengkapan bayi ada popok, bedak, minyak telon, kemudian ada perlengkapan dapur, kosmetik seperti lipstik, bedak, kemudian ada parfum, kemudian ada alat kebersihan, dan juga menjual berbagai anak pakaian, ada celana, baju, jilbab. Tak lupa menjual alat tulis kantor seperti buku, pensil, ballpoint, penggaris, penghapus, dan juga melayani jasa agen BRI Link atau transfer dan penjualan pulsa listrik. Dan di depan toko itu menjual Pertamini atau menjual BBM dengan eceran, ada Pertalite maupun Pertamax. Selanjutnya ketiga yaitu tentang aspek pemasaran. Dalam bisnis retail Budisel ini memiliki aspek pemasaran ada dua, diantaranya ada strategi pemasaran dan strategi dalam promosi.
Untuk yang pertama saya akan mengulas mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam bisnis retail body sale ini untuk menenangkan atau memenangkan pasar. Di antaranya pertama yaitu menentukan target pasar. Retail body sale ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari sehingga dapat disimpulkan bahwa target pasar body sale adalah semua kalangan. Kedua yaitu menciptakan loyalitas pelanggan. Bisnis retail body sale ini menerapkan program SRC atau Sampurna Retail Community. Pelanggan body sale diajak untuk memakai aplikasi Ayo SRC dalam bertransaksi. Hal ini berguna untuk mendapatkan diskon tertentu. Hal ini bertujuan agar untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Aspek pemasaran selanjutnya itu ada strategi promosi. Selain itu, di toko retail body sale menggunakan strategi promosi dalam memasarkan produknya. Di antaranya, pertama ada personal selling. Personal selling ini merupakan sebuah bentuk promosi produk secara langsung kepada calon pembeli yang dianggap potensial oleh perusahaan. Personal selling yang dilakukan oleh toko retail body sale ini yaitu dengan cara secara tatap muka dengan menawarkan promo produk tertentu pada pembeli saat melakukan pembelian di kasir. Kedua ada sales promotion. Sales promotion ini sebuah media yang dapat memudahkan personal selling. Dalam toko retail body sale ini, sales promotionnya yaitu dengan cara display produk yang menarik, kemudian mengadakan diskon pada produk-produk tertentu di toko, serta pemberian kupon undian berhadiah. Strategi promosi ketiga yaitu ada online promotion, yakni adalah bentuk pemasaran yang menggunakan media internet untuk menyampaikan pesan pemasaran promosi kepada konsumen. Dalam toko retail body sale ini menerapkan tiga online promotion yang diterapkan. Pertama ada Google Business. Nama akun Google Business-nya yaitu toko retail body sale. Ini untuk mengenalkan produknya melalui Google Business dengan nama agen BRI Link Body Sale. Kedua, menggunakan marketplace. Marketplace pada toko retail body sale memasarkan produknya melalui aplikasi Ayo SRC. Ketiga, menggunakan media sosial. Toko retail body sale ini menggunakan produknya via WhatsApp saja, yaitu Pak Syaifuddin menerapkan promosi lewat WhatsApp dan grup dari grup RT setempat. Keempat, ada aspek SDM atau sumber daya manusia. Toko retail body sale dalam aspek SDM sangat diperhatikan karena melalui aspek SDM ini akan menentukan bagaimana bisnis retail akan berjalan dan berkembang ke depannya. Bapak Syaifuddin mengatakan bahwa sebagai pemilik harus sering melakukan kontrol kualitas SDM melalui evaluasi kedisiplinan serta upaya lain seperti mengadakan training bagi pegawai juga diperlukan agar kualitas SDM terjaga dan sistem manajemen dapat terlaksana dengan baik. Toko retail body sale ini buka dari pukul 6 sampai jam 9 malam. Selanjutnya ada peran dan tugas yang diterapkan dalam aspek SDM di toko retail body sale. Pertama, ada pelayanan SDM di toko retail body sale. Hasil observasi atau survei di toko retail body sale mengenai SDM khususnya dalam pelayanan cukup baik. Pelayanan SDM toko retail body sale ini kepada pembeli juga terlihat baik dan ramah. Pelayanan dikemas melalui manajemen bisnis yang profesional. Serta kita memasuki area toko body sale tersebut disambut dengan senyum dan sapa. Adanya petugas dengan seragam rapi yang siap melayani dan membantu mengangkat barang-barang belanjaan. Serta disediakanlah keamanan berupa CCTV yang berjumlah 3 di setiap sudutnya untuk menjaga keamanan dari pencurian.
Kedua, ada SDM di toko retail Budisel dapat menangani konflik konsumen. Karena di toko retail Budisel ini adalah toko yang harganya produknya sudah ditetapkan, otomatis konsumen akan ikut menyesuaikan apabila ingin belanja di sana. Kemudian ketiga, ada penataan ruang dan barang display. SDM di toko retail Budisel memiliki peran dan tugas untuk mengelola maupun penataan barang yang tersusun di rak dan melakukan pengecekan dan sorting barang yang hampir habis masa kadaluarsanya atau expired. Kemudian adanya SDM yang bertugas sebagai kasir. Layanan kasir di toko retail Budisel sudah menerapkan sistem kasir yang modern dengan menggunakan komputer dengan sistem barcode. Dengan komputer ini memudahkan para SDM dalam melayani pembeli yang melakukan transaksi pembayaran serta menawarkan produk yang sedang promosi. Untuk selanjutnya ada SDM mampu menjaga kebersihan di lingkungan toko retail Budisel. Menjaga kebersihan toko dan kebersihan gudang toko retail Budisel ini merupakan tugas dari semua karyawan SDM yang ada di toko retail Budisel ini. Maka dari itu, semua SDM harus mampu menjaga kebersihan toko agar pembeli merasa nyaman dan tenang ketika melakukan pembelian di toko retail Budisel ini. Untuk pembahasan kelima yaitu mengenai lokasi bisnis retail. Toko retail Budisel ini beralamat di Dusun Kebayan 2, Desa Kedung Umpit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi toko retail Budisel dapat diakses menggunakan Google Map yang sasarannya yaitu pelanggan luar daerah Sragen yang melintas di Jalan Kedung Umpit ini. Apabila untuk mencari toko retail dapat diakses dengan menggunakan Google Map yaitu agen BRI Link Budisel. Untuk pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena beberapa alasan, antara lain pertama, toko retail ini termasuk tempat tinggal dari pemilik toko yaitu Bapak Saifuddin. Karena tempat tinggal Bapak Saifuddin bertempat tinggal di samping tempat toko retail Budisel ini dan rumahnya menyambung dengan toko. Alasan kedua yaitu tidak ada biaya sewa untuk mengelola bisnis toko retail ini. Alasan ketiga yaitu pertimbangan akses menuju lokasi retail memiliki jalan di depan toko retail dari dua arah, sehingga dapat memudahkan para pelanggan akan mengakses toko retail Budisel ini tanpa harus memutar jalan jika menggunakan kendaraan. Alasan keempat yaitu toko retail Budisel ini terletak di tempat yang strategis dan mudah terlihat. Alasan 5, toko retail Budisel ini dekat dengan target pasar. Toko retail Budisel ini menyasar pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi toko dan pengguna jalan raya Desa Kedung Umpit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ini. Materi ke-6 yang saya terangkan yaitu tata letak ruang dan image toko retail. Toko retail Budisel ini memiliki jenis bentuk desain yaitu lintasan balas. Hal ini digunakan untuk memudahkan pelanggan untuk memilih barang-barang yang dibutuhkan. Desain di toko retail Budisel ini dibagi menjadi beberapa desain, antara lain ada exterior design atau desain luar toko, memperlihatkan nama toko yang mudah dikenali dan diingat serta mengidentifikasi nama dan gambaran umum tentang toko. Selanjutnya ada interior design. Dalam toko retail Budisel ini terdapat interior dinding yang dicat putih dan dipadankan dengan warna merah. Selanjutnya ada lighting design. Pemakaian lampu yang ada di toko dibuat seperti toko retail pada umumnya yang bertujuan agar sebagai penerangan. Selanjutnya ada sound and smell. Suasana dalam toko tercipta secara alami oleh lingkungan sekitar toko. Untuk image toko retail, toko ini memiliki kesan yang menyenangkan dan ramah, memiliki harga yang terbaik dan masuk akal, serta memiliki teknologi yang menunjang sistem perbelanjaan dengan adanya mesin kasir otomatis serta mesin debit ATM secara sistem toko SRC.
Selanjutnya, suasana toko. Pengaturan toko dan display yang berdasarkan jenis-jenis barang serta warna barang, pencahayaan yang memadai dan kebersihan toko yang selalu terjaga, dan terdapat area halaman parkir yang luas di depan toko. Materi ketujuh mengenai manajemen relasional bisnis toko retail body sale. Manajemen relasional merupakan cara bagaimana perusahaan dalam membangun hubungan dengan konsumennya. Relationship marketing sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan, agar perusahaan tersebut dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan serta mempertahankan pelanggannya. Dalam membangun hubungan dengan pelanggannya, minimarket atau toko retail body sale ini fokus pada pemeliharaan pelanggan, yaitu selalu menyediakan kebutuhan pokok rumah tangga dengan berbagai macam dan pilihan merek agar mampu memenuhi perbedaan selera pelanggan. Selain itu, toko retail body sale ini memperlihatkan kualitas produk secara menyeluruh, yaitu melakukan pengecekan tanggal expired setiap produk yang dijual. Pelayanan di toko retail body sale ini juga ramah sehingga pelanggan yang berbelanja di toko ini merasa nyaman. Materi ke-8 yaitu analisis perilaku konsumen pada bisnis toko retail body sale. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya ada faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Kemudian untuk analisis perilaku konsumen berdasarkan hasil observasi konsumen di toko retail body sale ini terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang untuk konsumen pribadi atau konsumsi pribadi. Para konsumen beraneka ragam menurut usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan selera. Dalam hal ini terdapat berbagai konsumen dengan keinginan dan selera yang berbeda-beda, sehingga perusahaan dituntut untuk memahami betul perilaku konsumen. Sebab dengan mengetahui perilaku konsumen, perusahaan dapat menyediakan produk sesuai apa yang diinginkan oleh para konsumen. Begitu juga dengan proses mengkonsumsi suatu produk dan lain sebagainya. Materi ke-9 yaitu mengenai analisis perencanaan dan pengelolaan barang. Dalam bisnis toko retail body sale terdapat analisis untuk perencanaan dan pengelolaan barang. Antara lain, pertama, ada pengaturan barang dagangan. Toko ini pada awalnya melakukan analisa pasar serta segmentasi pasar, kemudian menentukan target pasarnya, yaitu masyarakat sekitar toko dan orang-orang yang melewati toko. Kemudian melakukanlah assortment plan dan melakukan perencanaan pembelian serta sumber dari distributor, lalu melakukan penjualan barang dagangannya umum. Kedua, ada manajemen persediaan barang. Digitalisasi sistem yang dimiliki toko ini untuk melakukan inventaris penjualan serta melacak pergerakan stok sangat memudahkan retail dalam mengatur stok dagangannya. Retail juga menerapkan prinsip first in first out untuk semua barang dagangan yang dijual. Selanjutnya ada penetapan harga. Toko ini menerapkan harga setiap barangnya dagangannya berorientasi pada harga break even point, ditambah dengan keuntungan 2.000 per item dagangan. Harga yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembalian investasi atau ROI sesuai dengan target yang diinginkan. Untuk kesimpulan dari hasil observasi yang sudah saya paparkan tadi adalah sebagai berikut. Toko retail body sale merupakan sebuah minimarket yang bergerak di bidang retail atau supplier toko serba ada. Toko retail ini didirikan oleh pemiliknya yaitu Bapak Saifuddin atau Bapak Budi pada tahun 2008. Toko retail ini memiliki keunggulan di mana letaknya yang strategis dan berada pada lingkungan padat penduduk serta mengikuti digitalisasi menggunakan SRC, alat pembayarannya, serta pengelolaan pemantauan stok barang persediaan.
Kemudian memilih sumber daya manusia dan pelayanan yang ramah membuat toko ini diminati oleh banyak pelanggan. Kemudian untuk daftar pustakanya bersumber pada narasumbernya, yaitu Bapak Saifuddin atau Bapak Budi, yang dilakukan observasi atau pengamatan lapangan dilakukan secara langsung di toko retail Budisel yang berada di Sragen, dan dilakukan oleh Rona, Putri, Suci, Merli, dan dilakukan pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Berikut adalah beberapa lampiran foto hasil observasi. Pertama, bisa dilihat bahwa lampiran lokasi minimarket Budisel berada di pinggir jalan dan berada di dua arah. Selanjutnya itu ada foto tampak depan minimarket atau toko retail Budisel. Kemudian selanjutnya ada foto pintu masuk minimarket atau toko retail Budisel, dan itu ada foto di dalam toko retail Budisel bagian depan. Selanjutnya dapat terlihat foto lampiran penataan barang di dalam toko retail Budisel dan foto penataan barang-barang di dalam toko retail berdasarkan produk SRC. Dan toko retail Budisel ini dilengkapi dengan CCTV, dan kondisi pencahayaan di dalam toko retail bisa dilihat, dan terdapat foto kasir dengan digitalisasi sistem dengan komputer, dan foto terakhir ini ada foto karyawan yang sedang penataan barang-barang atau display. Sekian penjelasan mengenai hasil observasi di toko retail Budisel yang berada di Sragen ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.